saya di tutorial Adobe After Effects, dan kali ini kita akan membuat sebuah animasi sederhana seperti ini ya. Di sini ada 3 poin yang kita pelajari, yaitu scaling atau ukuran skala gitu, positioning atau posisi pergerakan, dan rotating atau perputaran, rotation ya. Oke, kita langsung aja buka Adobe After Effects-nya di sini. Dan untuk memulai project kita harus membuat komposisi baru dulu di sini. Jadi klik composition, new composition, atau Ctrl N atau Command N di Mac. Ya, di sini ada settingannya ya. Untuk settingan kita bisa namakan di sini misalnya nama project kita, misalnya saya tulis di sini aja tutorial misalnya ya. Lalu untuk ukuran medianya kita harus tentukan dulu media apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya HD, high definition, kita harus minimal 720 pixel ya. Pakainya di deretan sini. Di sini ada ukuran 1080, yaitu ini full HD, full high definition. Biasanya 1080 karena kemampuan komputer saya nggak terlalu bagus, jadi saya yang cukup aja. Dan di sini juga udah cukup HD 720 pixel dengan frame rate-nya 25. Jadi saya pilih yang ini. Jadi lebar 1280, tinggi 720 pixel, dan frame rate-nya 25. Lalu untuk durasi saya masukkan di sini, misalnya saya mau masukkan 10 detik ya, 10 detik. Dengan background ini bebas ya, saya contohkan hitam dulu sini. Oke, di sini sudah terbuka. Ini ada medianya, media komposisinya, dan di sini ada timelinenya. Oke, kita tentukan dulu backgroundnya. Klik kanan di sini, composition setting. Lalu saya akan rubah backgroundnya menjadi warna seperti contoh ya. Misalnya saya kasih warna, warna ini. Lalu klik OK, dan kita buat kotaknya dulu. Kita klik sini, new shape layer, lalu kita buat, lalu klik sini dulu rectangle tool, dan saya akan buat layer baru di sini. Bentuk baru ya, seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk membuat kotak ini pas di tengah, karena kita nggak tahu ini tengahnya di mana, kita bisa klik align di sini. Atau kalau align ini belum ada, kita bisa tampilkan di sini window align ya. Lalu klik di sini di shape-nya, klik tengah dan tengah. Jadi tengah horizontal dan tengah vertikal. Dan dia benar-benar di tengah sekarang. Oke. Kotaknya sudah jadi. Kita buat teksnya dulu, klik kanan, new text. Lalu kita ketik di sini. Ya. Klik di sini di teksnya. Lalu klik dan klik geser dan tahan shift untuk ukurannya supaya proporsional ya. Lalu saya geser ke atas. Kalau kurang kita bisa kecilkan begini. Iya. Seperti biasa tadi kita klik align, kita tengahkan horizontal center alignment. Oke. Lalu kita bikin teks lagi di bawahnya. Klik kanan new text dengan ukuran yang lebih besar. Jangan lupa ditahan shift ya, kalau enggak dia akan seperti ini. Klik shift. Oke, lalu berikutnya satu lagi. Saya bisa duplicate tulisan ini. Jadi klik salah satu ini layer dan klik Ctrl D atau Command D, dan dia akan terduplikat. Saya ketik sini, lalu saya atur ukurannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan animasikan tulisan-tulisan ini ya. Sebelumnya saya akan matikan dulu
layer-layer ini. Jadi ini ada gambar logo mata di sini, saya matikan dulu dan dia akan menghilang untuk sementara, jadi nggak kelihatan gitu ya, di hidden, disembunyikan. Lalu di shape layer kita akan buat dia berputar. Jadi caranya kita zoom dulu di sini. Ini untuk menzoom per frame, makin ke kiri dia akan makin zoom. Bisa dilihat ini 01s 02s ini maksudnya second, 01s 1 detik 2 detik 3 detik. Untuk menganimasi kita harusnya lebih detail lagi, jadi bukan per detik tapi per frame yang kita mainkan di sini. Jadi saya zoom sini ya, dia dari S berubah jadi F. Sekarang F ini berarti frame, 5 frame, 10 frame, 15 frame dan seterusnya. Saya akan gerakan per 10 frame ya. Jadi saya majukan di sini frame ke 10. Lalu saya buat ukurannya. Kalau ukuran itu skala, scale, saya bisa cari di sini, klik sini, klik panahnya, lalu klik transform, lalu saya cari scale di sini. Atau cara cepatnya, klik S saja langsung di sini, S dan scale keluar. Oke. Di sini ada tanda stopwatch atau jam di sini. Ini menandakan kita menggunakan frame frame ini menjadi animasi. Jadi seperti ini. Saya akan membuat di frame ke 10 kotak ini akan sebesar ini. Lalu saya nyalakan animasinya, klik tanda jam ini. Lalu saya akan mundurkan ke 0 frame ke 0. Saya buat skalanya mengecil atau karena dari kosong ke besar, jadi saya ketik di sini 0 lalu enter dan dia akan hilang. Kalau kita mainkan animasinya, saya klik spasi di sini untuk play ya, dia sudah jadi animasi seperti itu, tapi masih terlalu kaku ya. Kita akan gerakan jadi halus, jadi klik kanan di sini, jadi blok dulu sini, klik kanan, keyframe assistant, easy ease atau F9. Saya easy ease di sini dan ikonnya berubah menjadi seperti jam pasir seperti ini. Kita lihat gerakannya menjadi lebih halus sekarang. Ya. Dan saya akan tambahkan, selain dia membesar skalanya, dia juga harus berputar kan ya, harus berputar. Jadi kita tambahkan animasi rotate. Jadi saya klik di sini huruf R di keyboard, jadi rotation berubah. Lalu saya majukan 10 frame. Saya klik di sini dan di frame ke 0 saya akan putar berbalik arah, jadi dia minus. Kita lihat putarannya. Oke, masih kurang bagus. Saya tambahkan lagi beberapa derajat lagi. Iya, sudah terlihat lebih baik. Lalu saya easy ease lagi, blok, klik kanan, keyframe assistant, F9 easy ease. Dan inilah hasilnya. Ya, lebih menarik kelihatannya ya. Oke, itu satu kotak sudah jadi. Kita akan buat animasi teksnya di sini. Karena teks ini masuknya setelah kotak, jadi di layer tulisan selamat datang ini saya akan mundurkan, geser aja di sini sampai frame ke 10. Jadi dia di frame 10 dan seterusnya kita akan hitung ini frame ke 0 nya dia ya. Saya akan majukan 10 frame lagi jadi frame ke 20. Saya klik di sini skala ukuran. Saya klik di sini jamnya, lalu di nolnya dia, di titik nolnya saya akan nyalakan lagi, atau saya setting di 0, enter, dan ini seperti ini ya. Saya easy lagi.
Dan ini dia hasilnya, kita lihat. Ya, sudah ada 2 di sini. Kalau kurang cepat kita bisa majukan beberapa frame lagi. Ya, jadi dia nggak terlalu menunggu lama ya. Atau ini saya bisa tambahkan, saya majukan jadi nggak terlalu menunggu lama. Oke, itu dulu. Dan lalu tulisan di tutorial saya taruh di paling atas saja. Untuk tulisan di, saya akan majukan kira-kira di sini. Saya majukan 10, jadi klik Ctrl dan klik keyboard kanan. 10 frame ini nggak harus 10 ya, ini untuk patokan aja, nanti bisa dimajukan atau dimundurkan framenya. Jadi untuk patokan 10 frame aja. Oke, di ini nanti keluarnya dari kiri tadi, jadi saya berarti itu position, klik P di sini, klik P, lalu di frame ini saya nyalakan jamnya, dan di frame ke 0-nya dia saya akan geser ke kiri ya. Kita bisa geserkan di sini di luar frame ini. Jadi kita lihat ya, kita bisa easy lagi. Kalau terlalu pelan kita bisa tambahkan speednya. Ya. Dan satu lagi tulisan tutorialnya, saya keluar dari bawah contohnya ya. Saya masukkan sini 10 frame lagi, lalu klik P di sini, position, saya nyalakan di sini, dan di frame ke 0 saya posisikan dia di bawah, jadi keluar dari bawah naik ke atas nanti. Oke, saya easy lagi di sini. Saya mundurkan sedikit. Oke, kalau sudah kira-kira seperti ini adalah loopingnya ya, loop areanya, walk area. Jadi walaupun tadi saya buat 10 detik, ternyata kenyataannya kurang dari 1 detik. Jadi saya potong misalnya ruang area kerja saya, loop areanya ini kurang lebih 1 sampai 1,5 detik. Lalu bisa lihat di sini di preview, ini ada RAM preview, jadi dia akan merender sementara. Oke, dan di sini kita bisa pilih cara pemutarannya. Kalau ini adalah loop optionnya, play once loop pingpong. Pingpong ini berarti dia akan dari play ke akhir, dia akan kembali lagi playnya seperti yang kita lihat seperti ini, dia akan kembali lagi. Ini untuk preview aja ya, bukan render sebenarnya. Lalu untuk yang ini 1 kali play ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah looping, jadi dia akan berputar mengulang-ulang terus seperti ini. Ini untuk previewnya aja. Oke, kita baru saja belajar membuat animasi sederhana seperti ini. Jadi poin yang kita dapat di tutorial ini adalah scaling, rotating, dan positioning ya. Untuk setelah ini sudah jadi, kita bisa render ke bentuk video, yaitu klik di sini add to render queue atau Ctrl M, dan di sini ada current rendernya. Oke, di sini outputnya kita bisa klik di sini, kita bisa atur di mana kita akan menaruh
filenya saya contohkan di desktop aja. Saya ketik filenya tutorial aja ya. Lalu untuk format kita bisa klik di sini di lossless. Settingan standarnya di sini adalah AVI atau kita bisa merubahnya ya. Di sini ada FLV H.264 dan untuk yang biasa saya pakai format MP4 itu adalah H.264 ini. Ini otomatis filenya adalah HD ya. File-file lain juga di sini tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan aja ya. Karena saya terbiasa dengan H.264, saya klik sini. Dan ini adalah warnanya. Kita pilih RGB untuk warna. Kalau sudah settingan ini sebaiknya nggak usah dirubah lagi. Klik OK. Lalu kita klik render. Dan dia akan render. Ya, kalau sudah kita bisa buka filenya. Dan itu dulu tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya dan video-video saya yang lain, bisa klik subscribe dan like di bawah ini. Dan yang ingin bertanya seputar tutorial ini bisa tuliskan di komen box di bawah ini atau via Twitter saya. Kita ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya dan terima kasih.